sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk video tayangan saya kali ini membahas terkait dengan motivasi untuk anak muda. Kenapa dengan motivasi anak muda? Karena kebanyakan untuk anak muda yang sekarang itu adalah terlalu mengeluh begitu banyak ya, terutama anak yang begitu lulus SMA ya, karena keluhannya itu di SMA itu jurusannya ini gitu ya. Nah, kemudian masuknya ke kuliah bingung mau mengambil jurusan apa begitu, karena tidak sesuai dengan jurusan yang di SMA-nya. Nah karena itu sekarang saya akan memberikan semangat dan motivasi untuk anak-anak muda. Ada tiga yang perlu ditanamkan dalam pikirannya untuk anak muda ya. Satu, tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Karena jika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, atau bahasanya itu ya, kita itu sukanya terkadang mengikuti untuk mengambil jurusan, atau biasa membanding-bandingkan diri. Apa isi bandingannya itu? Satu contoh misalnya, anak muda ya, anak sekolah SMA, selesai sekolahnya, ambil jurusannya misalnya ya pendidikan di SMK. Nah terkadang pendidikan di SMK itu di sana kan lebih prioritas di bagian otomotif ya, otomotif di bidang elektronik, kemudian di bidang teknik bangunan untuk anak SMK ya, dan teknik yang lain-lainnya begitu. Nah kemudian ketika mau kuliah untuk melanjutkan S1-nya, terkadang-kadang bingung ya, mau mengambil jurusan S1 teknik bangunan atau mau mengambil jurusan teknik elektronik ya. Jadi khususnya untuk anak muda saya kasih tahu ya, kalian itu boleh mengambil jurusan apa saja, jangan pernah melemah, jangan pernah surut, jangan pernah mundur. Mana menurut kalian yang terbaik, itulah yang baik. Suatu contoh misalnya, kalian di SMA itu lulusannya ambil jurusan teknik elektronik ya. Namun tiba-tiba ketika Anda lulus dan Anda melihat di sekeliling Anda bahwa dengan mengambil jurusan yang ini, karena pikirannya seperti teknik sipil ya, kalian akan berpikir oh ya mungkin ini lebih, kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk peluang bekerja di kemudian harinya, karena ini bisa menjadi menunjang masa depan kita ya. Itu boleh saja, tidak ada yang sulit ya. Jadi jangan pernah menganggap dengan mengambil jurusan yang berbeda dari SMA sampai S1 itu menjadi sulit. Tidak, semuanya itu mudah ya, tergantung dari dirinya kita sendiri. Tidak ada hal yang sulit. Kalau kita benar-benar berusaha dan berjuang, pasti semuanya itu akan menjadi mudah kalau sudah bisa kita selesaikan. Kemudian ada salah satu mahasiswa ya bertanya sama saya, untuk mengikuti tes ujian UTBK SNMPTN ya, ketika masuk itu, oh ya Pak, pertanyaannya, saya boleh ngambil jurusan ini? Saya bertanya apa? Boleh. Kenapa harus tidak boleh? Namun anak muda itu dibilangin sama teman-temannya, oh ya jurusannya berbeda ya dari jurusan yang diambil pada kuliah ini, katanya begitu, sehingga membuat si anak ini menjadi agak frustasi ya, membuat anak ini merasa kesulitan ya. Tetapi saya memberikannya motivasi, semangat bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah untuk mundur ya. Apapun jurusan yang kamu inginkan pada saat ini boleh saja. Apalagi mau ngambil jurusan ini yang kamu anggap terbaik, maka inilah yang baik. Nah, jadi tentu untuk khususnya para anak-anak yang baru selesai sekolah SMA,
jangan pernah merasa berkecil hati ya dengan apa namanya ada teguran dari teman yang bilang ini itu, jangan ya. Jadi silahkan saja kalian itu lanjutkan bahwa jurusan yang ingin kalian ambil sekarang ini adalah itu yang terbaik, tidak masalah. Kemudian yang kedua, hadapi masa depan dengan penuh pengharapan ya. Yang artinya bagaimana? Kita akan hadapi masa depan dengan penuh pengharapan ya. Artinya ketika kita ingin kita kan baru selesai sekolah SMA nih ya, kemudian kita mau lanjut ke perguruan tinggi S1 ya. Dengan kita masuknya di perguruan tinggi S1 ini dengan harapan bisa menunjang untuk karir kita ya, mengharapkan bahwa dengan ambil jurusan ini bisa menjadi masa depan kita. Nah, begitu pikirannya anak-anak masih muda ya. Ya tidak apa-apa, itu memang harus ditetapkan. Pemikirannya seperti itu adalah pikiran yang sangat luar biasa. Konsekuensinya harus tetapkanlah pikiran-pikirannya yang seperti itu. Jangan pernah pudar. Apapun misalnya kata-katanya orang, jangan pernah surut, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Ya. Jadi ikuti aja apa isi hatinya kalian sendiri. Bahwa dengan itu adalah benar. Artinya ya, bukan berarti masa depan begitu kita selesai sekolah pendidikan S1 maupun S2 akan menjadi 100% untuk masa depannya kita menjadi orang nomor satu atau orang kaya begitu. Tidak, bukan itu ya. Kalau itu namanya pendidikan, jadi kalian boleh, tetapi paling tidaknya itu akan menjadi dongkrak ya, dongkrak atau pembangkit untuk masa depannya kita ya. Bukan berarti pendidikan kita itu S1, S2 akan menjadi hidup kita menjadi kaya atau menjadi orang sukses, tidak ya. Kemudian yang nomor 3 adalah percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana. Artinya bagaimana? Artinya adalah Tuhan itu sudah memiliki rencana terhadap diri kita sendiri. Artinya Tuhan berencana sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencananya kita ya. Rencananya kita itu misalnya begini, kita mau jadi ini begitu. Kemudian kita sertai dengan niat kita karena Allah Ta'ala ya, maka itu pula yang menjadi rencana dari Tuhan untuk kita. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Apapun kita kerjakan, apapun pendidikan kita itu ya, baik kita misalnya tidak pernah sekolah saja jika Tuhan berkehendak, karena Tuhan berkehendak itu atas dasar perjuangan kita, kerja kerasnya kita begitu, sehingga Tuhan juga begitu terhadap kita. Kita selalu memohon, bertawakal, istiqomah atas diri kita, meminta kepada Tuhan, pasti akan terizabullah doanya kita oleh Sang Tuhan. Tapi kalau kita sombong, tidak, ya mana mungkin juga Tuhan akan memberikan kita suatu kemudahan. Nah, jadi itu ya, untuk pendidikan itu tidak apa namanya ya, tidak akan menjamin untuk 100% kita menjadi orang sukses, tidak ya. Tetapi itu akan bisa menjadi pendongkrak ya, untuk memotivasi diri kita bahwa dengan memiliki pendidikan, ilmu yang tinggi, kita mampu untuk mengerjakan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang lain. Ya begitu. Jadi anak-anak muda itu jangan putus harapan ya. Kita harus berharap yang lebih besar, harapan yang mampu untuk diri kita. Jangan pernah mundur ya, supaya tetap memiliki tekad yang keras ya. Apapun pendidikan kita, jurusan yang diambil, ketika lulus dari SMA jangan pernah khawatir. Tetap saja apa itu
jurusan yang ingin diambilkan, boleh ya, itu lebih bagus ya. Jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan pembahasan untuk motivasi kepada anak muda. Jadi anak muda jangan pernah mudah surut, masa depan itu tergantung dari diri kalian semua ya. Kalian silakan aja sekolah sampai selesai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.